Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zarani Huraiya Nur Ramadan dengan NIM 2304010079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Aset Growth, Capital Expenditure, dan Green Innovation terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Proposal penelitian ini disusun sebagai tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Prima Apriliani Rambe, SEMSC. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis, serta metode penelitian. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai latar belakang. Nah, industri batubara merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama melalui kontribusinya terhadap ekspor, penerimaan negara, dan pemenuhan kebutuhan energi. Meskipun saat ini isu transisi energi dan keberlanjutan semakin berkembang, batubara masih menjadi salah satu komoditas utama yang memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi nasional. Dalam pasar modal, nilai perusahaan menjadi indikator yang penting karena mencerminkan bagaimana investor menilai kondisi, kinerja, dan prospek perusahaan di masa depan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin tinggi pula kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan batubara memiliki karakteristik berupa aset yang besar, kebutuhan investasi jangka panjang yang tinggi, serta tuntutan menerapkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, asset growth, capital expenditure, dan green innovation diduga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh asset growth, capital expenditure, dan green innovation terhadap nilai perusahaan masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan ketiga variabel dengan nilai perusahaan masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah. Pertama, apakah aset growth berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah capital expenditure berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang ketiga, apakah green innovation berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan keempat, apakah ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh aset growth, capital expenditure, dan green innovation terhadap nilai perusahaan baik secara parsial maupun simultan. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang manajemen keuangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan, memberikan informasi bagi investor dalam nilai perusahaan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Baiklah, kita memasuki ke pembahasan selanjutnya. Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah signaling teori yang dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan bahwa informasi yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat menjadi sinyal bagi investor dalam menilai kondisi dan prospek perusahaan. Dalam penelitian ini, aset growth, capital expenditure, dan green innovation dipandang sebagai sinyal yang dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap nilai perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Menurut Novita dan rekan-rekan tahun 2022, nilai perusahaan merupakan penilaian investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang tercermin melalui harga saham. Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur menggunakan Tobinski. Selanjutnya, aset growth merupakan pertumbuhan total aset perusahaan yang mencerminkan perkembangan dan ekspansi perusahaan. Lalu, capital expenditure merupakan investasi jangka panjang pada aset tetap yang dilakukan perusahaan untuk mendukung pertumbuhan usaha di masa depan. Sedangkan green innovation merupakan inovasi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendukung keberlanjutan perusahaan. Keempat konsep tersebut menjadi dasar dalam penelitian untuk
menganalisis pengaruh aset growth, capital expenditure, dan green innovation terhadap nilai perusahaan. Baiklah, kita memasuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu penelitian terdahulu. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pada variabel asset growth, penelitian Hala dan rekan-rekan tahun 2024 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Ayuning Tias dan Ardini tahun 2024 menunjukkan pengaruh negatif. Lalu untuk variabel capital expenditure, penelitian Sofian Suryawinata dan rekan-rekan tahun 2023 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitian Rahmi dan Dananto tahun 2022 menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, pada variabel Green Innovation, penelitian Nanda dan rekan-rekan tahun 2025 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Yasha dan Muklis tahun 2024 menemukan pengaruh negatif. Nah, perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara aset growth, capital expenditure, dan green innovation terhadap nilai perusahaan masih belum konsisten, sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya kita memasuki kerangka pemikiran dan hipotesis. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menguji pengaruh asset growth, capital expenditure, dan green innovation terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan Tobinski. Berdasarkan signaling teori, pertumbuhan aset yang menunjukkan adanya ekspansi perusahaan dapat menjadi sinyal positif bagi investor sehingga diperkirakan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Capital expenditure juga dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang yang menunjukkan optimisme perusahaan terhadap prospek usaha di masa depan. Selain itu, green innovation mencerminkan komitmen perusahaan terhadap aspek keberlanjutan yang dapat membentuk persepsi positif investor maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan 3 hipotesis parsial yang menyatakan bahwa aset growth, capital expenditure, dan green innovation diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, diajukan 1 hipotesis simultan yang menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain explanatory research. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data berupa angka yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Sedangkan explanatory research digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh asset growth, capital expenditure, dan green innovation terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 26 perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh 16 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan berkelanjutan perusahaan yang diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia maupun website resmi masing-masing perusahaan. Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur menggunakan Tobinski yang berperan sebagai variabel dependen, sedangkan asset growth, capital expenditure, dan green innovation merupakan variabel independen. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, data terlebih dahulu dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial, lalu uji F untuk melihat pengaruh variabel secara simultan, serta koefisien determinasi untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Baiklah,
Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh asset growth, capital expenditure, dan green innovation terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Besar harapan saya, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, perusahaan, investor, maupun penelitian selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian proposal penelitian ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.